BD TV, fokus mengabarkan fakta. Antusias masyarakat dalam menerima kehadiran KM Namparnos melakukan pendaratan perdana itu tepatnya pada tanggal 10 Januari tahun 2022. Itu antusias masyarakat Kecamatan Pulau Pura sangat tinggi karena mereka menganggap bahwa tidak mungkin feri akan melakukan pelayaran Kalabahi Pura, itu tidak mungkin. Namun dalam perjalanan masyarakat merasa sepertinya mereka seolah-olah mimpi yang seolah-olah bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, namun atas dukungan pemerintah daerah, sehingga pada tanggal 10 itu KM Namparnos, di mana ditumpangi oleh Bapak Bupati bersama dengan rombongan, bisa melakukan pendaratan di Pelabuhan Halugeng, Desa Pura Selatan. Memang pada tanggal 10 itu memang luar biasa. Kami masyarakat Kecamatan Pulau Pura merasa bangga bahwa dalam pembagian ke pembangunan kami juga merasakan mendapat pelayanan berupa transportasi laut, dalam hal ini KM Namparnos, bahwa kami sudah mendapat pelayaran ini, namun kami juga belum tahu persis kapan jadwal pelayarannya dan berapa harga tiketnya. Ini belum sehingga tetap pelayaran rakyat juga tetap berjalan. Begitupun pelayaran feri ini juga tetap berjalan. Memang sarana prasarana penunjang sebagai layaknya suatu pelabuhan ASDP itu belum memenuhi. Namun syukur alhamdulillah puji Tuhan, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati bahwa di awal tahun anggaran 2021 itu pelabuhan ini sudah dibangun. Pelabuhan Halugeng ini. Pelabuhan Halugeng ini itu sebelumnya itu ada dua tambatan perahu, di mana dua tambatan perahu yang berdekatan tidak lebih dari jarak 10 meter. Itu ada Pelabuhan Pura Selatan dengan Pelabuhan Maru di satu pantai. Namun di tahun 2021 itu dua tambatan perahu ini itu dirubah menjadi satu pelabuhan. Baik. Nah, kami tidak berpikir bahwa ini akan jadinya pelabuhan feri. Sementara upaya yang kami pemerintah lakukan yaitu sudah menyediakan tanah kurang lebih 5-7 hektar tidak salah, itu sudah siap. Dia punya bentuk surat hibah penyerahan tanah, itu kami sudah serahkan di Bapelitbang untuk diproses. Nah, ke depan kami harapkan bahwa pelabuhan Halugeng ini sudah bisa dibangun layaknya pelabuhan-pelabuhan lain, sehingga bisa mendukung penyeberangan feri ini. Harapan yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah daerah dengan dalam hal ini Bapak Bupati bersama dengan OPD terkait, begitu juga pihak ASDP dalam hal ini melalui Kementerian Perhubungan, kena ada beberapa harapan. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan bahwa tidak mungkin
kami mendapat jatah pelayaran feri ini. Namun di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dengan Kementerian Perhubungan saat ini, sehingga memikirkan bahwa Pura juga adalah bagian dari NKRI dan upaya yang dilakukan untuk supaya daerah ini jangan terisolir sehingga pelayaran ini bisa dilakukan. Untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kecamatan Pulau Pura saya menyampaikan terima kasih. Yang kedua, tentu kami punya harapan kalau dapat, artinya feri sudah melakukan operasi, tinggal mungkin 1 minggu dia lakukan pengoperasian berapa kali. Begitu juga besaran tiket. Yang berikut lebih jauh dari itu mungkin sarana prasarana. Itu juga kalau bisa dipercepat sehingga feri pada saat melakukan pendaratan dia bisa agak nyaman dalam berlabuh. Baik, jadi terkait dengan adanya lintasan baru Kalabahi, Pura, Kalabahi, Teluk Gurita, itu kami mewakili Bapak Bupati apresiasi terhadap Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat, karena sudah membantu untuk mengeluarkan surat keputusan tentang trayek lintasan baru Kalabahi, Pura, Kalabahi, Teluk Gurita. Mengapa demikian? Pemerintah punya intens terhadap transportasi laut karena satu, kita daerah kepulauan. Karena daerah kepulauan, akses mobilisasi orang dan barang ini tentunya menjadi perhatian untuk meningkatkan ekonomi. Yang kedua, kita di alur ini juga pembangunan itu mempunyai nilai ekonomi tinggi karena kondisi topografi, selain itu geografis di daerah kepulauan itu, sehingga dengan adanya feri itu kapasitas angkut menjadi meningkat. Nah, sehingga contoh kita membangun di Pura itu punya biaya ekonomi tinggi karena kita kalau mobilisasi barang alat berat ke sana itu dia tidak punya lintasan sehingga memang biayanya mahal. Tapi kalau sudah punya lintasan ini tentunya dia punya biaya yang standar sebagaimana dengan pelabuhan-pelabuhan lain. Yang kedua, lintasan Kalabahi Pura ini menjadi daya dorong, daya tawar, posisi tawar kita pemerintah Kabupaten Alor untuk membangun pelabuhan-pelabuhan baru di pantai selatan. Kami sedang menggagas untuk pantai selatan di Manatan dan Ebiki, kami akan bangun pelabuhan feri. Kenapa demikian? Ini KMP Namparnus ini nanti home base-nya di Kalabahi. Dengan demikian, kalau dia Kalabahi Pura, Kalabahi Teluk Gurita, dia ke Teluk Gurita, dia menyinggahi dulu Manatan dengan Ebiki. Sehingga ekonomi masyarakat kebetulan antar wilayah dalam Kabupaten Alor maupun antar kabupaten menjadi meningkat. Nah, itu alasan sehingga pemerintah Kabupaten Alor mendorong untuk membangun pelabuhan-pelabuhan baru, pelabuhan untuk mendukung ini mobilisasi orang dan barang. Kemudian terkait dengan pelabuhan yang ada, pemerintah sudah, Dirjen Perhubungan Darat sudah membuka jalur. Itu paling tidak mereka sudah punya perhatian. Hanya tinggal ada penyerahan lahan lokasi itu. Kami mungkin nanti mengikuti musyawarah Bank Pura, kami tekankan lagi untuk supaya itu menjadi data dukung prioritas untuk dikembangkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan dalam Dirjen Perhubungan Laut. Perahu motor tetap mengangkut penumpang, sementara feri ini dia pada jadwal 1 minggu mungkin 3 kali, atau kita belum tahu dia punya jadwal, tapi paling tidak setiap hari. Gitu, sehingga ekonomi masyarakat dalam hal ini pelayaran raya tidak terganggu. Begitu. Jadi itu tentang jadwal itu nanti akan setelah
kita uji coba pelayaran tanggal 10 Januari. KMP Nampalo ini sekarang sementara perbaikan, docking. Nanti setelah docking keluar, baru kita nanti dari ASDP menentukan jadwal rutin. Kita harapkan paling tidak awal Maret itu sudah bisa beroperasi. Ya, perahu. Jadi kalau tambatan yang standar yang itu paling sedikit itu 20 miliar. Karena dia harus bangun daerah laut dan daerah darat. Daerah darat itu melalui pelataran, bangunan, itu. Sehingga memang itu anggaran itu kami akan usulkan melalui APBN. Nah, satu kunci utama itu adalah penyerahan lahan itu. Lahan itu universitas. Saya 20 tahun di PU. Baik. Saya 5 tahun menjadi kepala dinas PU. Kami punya pengalaman membangun hampir seluruh wilayah Kabupaten Alor itu. Kendala adalah satu, topografi dan geografis. Topografis itu seakan-akan kita punya daerah yang berbukit-bukit yang membutuhkan ekonomi tinggi. Geografis itu karena kepulauan. Itu menjadi kendala tersendiri dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Alor. Itu yang tadi saya katakan, biaya ekonomi tinggi. Karena itu, Pulau Pura sebagai salah satu kecamatan, dia juga layak untuk dibangun sejajar dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Alor. Sehingga pelabuhan itu menjadi dambaan mereka untuk paling tidak percepatan pembangunan di Pulau Pura itu menjadi tinggi. Happy